Salam. Selamat sejahtera, selamat dalam Kristus Yesus Masih Adonai pada saat ini. Haleluya. Kita bersua lagi di dalam Kristus Yesus Masih Adonai dalam persekutuan indah dan manis dan roh Tuhan yang kudus. Haleluya. Di dalam Yesua untuk kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kali ini saya akan membawakan dengan tema uji roh. Uji roh untuk menentukan apakah itu roh Tuhan, roh dari Bapa Yesua atau roh manusia, atau itu dari roh dari dunia ini. Haleluya. Jadi dia punya temanya uji roh untuk menentukan apakah itu roh Yahweh Yesua atau roh dunia ini. Haleluya. Itu tema yang akan kita bahas. Haleluya. Karena melatar belakangi akhir zaman ini, firman Tuhan sendiri berkata bahwa pada akhir zaman Torah akan menatakan Tuhan tetapi Tuhan akan menyelidiki, mengetahui bukan mereka yang menyatakan Tuhan akan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Haleluya. Ya, berhubungan dengan itu, bagaimana memuji roh? Karena roh itu kata lain itu makhluk itu, roh itu dia tidak memiliki tubuh dan darah seperti manusia. Jadi dalam manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh itu sendiri ada roh manusia, ada roh Yahweh atau roh Kristus yang bekerja dalam 9 kelimat jawatan, dan ada roh Yahweh, ada dan roh Kristus. Haleluya. Itu roh, susunan roh. Sedangkan ada juga roh dunia. Roh dunia itu roh nabi palsu, roh guru palsu, roh penyesat, roh persinaan, pokoknya roh apa saja ada di muka bumi ini. Terlalu banyak. Ada setan jenis ini, jenis itu, ada iblis model ini, model itu, terlalu banyak. Haleluya. Ada iblis yang menyamar seperti malaikat terang, terlalu banyak. Dalam pengalaman kami dengan peperangan rohani dari tahun 2006, 2008 sampai 2023, terlalu banyak jenis setan yang kami hadapi dalam peperangan demi peperangan yang kami lakukan dalam peperangan dalam dimensi roh, dalam peperangan rohani tingkat tinggi. Baik setan yang modal yang besar sampai yang kecil. Haleluya. Haleluya. Dengan demikian, sebelum kita masuk untuk bagaimana kita mempelajari menguji roh, ya, kita berdoa dulu. Bapa dari segala roh, Bapa yang kami sembah di dalam Yesua Masih Adonai, namanya Sang Pencipta, yaitu Aba Yahweh di surga, yang kami sembah di dalam Yesua Masih Adonai. Haleluya. Yang kami kenal dalam Yesua Masih Adonai. Persekutuan indah dan manis dan Roh yang kudus Bapa, pada saat ini kami tersungkur dan menyembah Engkau. Kami meletakkan mahkota kami dan kami tersungkur memuliakan nama-Mu. Kudus, 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 kudus Bapa, kudus di tempat maha kudus. Suci, suci, suci Bapa di tempat maha suci. Haleluya. Engkau yang layak menerima hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesua Masih Adonai, Bapa, hamba-Mu mau menyampaikan tentang firman Tuhan tentang uji roh, untuk menentukan apakah roh itu dari manusia, dari Kristus, roh Yahweh, atau roh dari dunia ini. Haleluya. Dengan demikian, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami mengundang Roh-Mu yang kudus mengambil alih di dalam mimbar hati kami untuk beracara dari dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami juga berdoa setiap roh yang menentang Bapa dan menentang Yesus dan menentang Roh Kudus dan pengurapan yang sedang bekerja dalam pengejek-pengejek di akhir zaman, Tuhan yang terus memusnahkan, memotong leher, membakar, membungkam mereka di bawah kekuasaan-Mu, sehingga Injil diberitakannya oleh dorongan Roh-Mu yang kudus Tuhan ke segala bangsa, ke segala suku, kaum, keluarga dan marga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, mulai dari Bapa dalam nama Bapa Lembay Sapating Mewo di Papua, Bapa Patak Rabas Kopradik Indonesia, kembali ke Yerusalem Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus adalah berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Uji dan roh. Uji itu salah satu tes roh.
atau uji roh, tes roh atau uji roh. Karena roh itu perkara rohani itu kita tidak bisa lihat dengan pancendera kita, dari mata, hidung, dari mulut, lidah, dari alat kulit kita tidak bisa rasa roh itu. Roh itu dia ada roh dari Bapa Yesus dan Roh Kudus, ada roh dari dunia ini. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengar itu, perintah firman Tuhan menyatakan bahwa ujilah roh. Kita baca dulu ayat itu di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-1. Judulnya Roh Yahweh dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Roh-roh itu huruf kecil. Apakah mereka berasal dari Yahweh? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita garis bawahi bagian ini adalah ujilah roh-roh itu. Ujilah roh-roh itu. Jadi di sini uji roh. Haleluya. Untuk menentukan apakah orang itu berbicara dengan dorongan Roh Kudus atau dorongan Roh Kristus atau oleh dorongan roh manusia yang bekerja dalam 9 kelima jabatan. Haleluya. Itu satu. Yang kedua adalah apakah untuk mengetahui kalau bukan dari Yahweh dan Yesus dan Roh Kudus, berarti dari roh dunia. Haleluya. Apa yang bisa mengukur untuk bagaimana untuk Bapak menguji roh itu? Haleluya. Namun firman Tuhan juga dengan tegas berkata bahwa sebelum kita uji roh orang lain, kita juga harus menguji kita punya roh. Jadi firman Tuhan bilang, hai orang munafik, keluar ke balok matamu sungguh melihat yang selumbar mata saudaramu. Sebelum engkau mengukur orang lain, ukurlah dirimu sendiri dulu. Haleluya. Nah, kita lihat dulu ayat itu bagaimana mengukur diri kita dulu sebelum kita melihat ukur orang lain. Haleluya. Barometer yang kita gunakan untuk mengukur itu ya apa? Kita lihat di uji atau menguji. Ya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Haleluya. Jadi pastikan kita bahwa kita itu ada di dalam Kristus Yesus Masih Adonai. Itu satu. Pastikan kita sendiri bahwa kita itu ada dalam Yesus Masih Adonai. Haleluya. Itu satu. Yang kedua, perlu sebelum mengikuti perjamuan kudus. 1 Korintus 11:28. Ya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itulah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya. Karena roti dan anggur atau perjamuan lambang dari tubuh dan darah itu kudus, maka kita harus menguji kita punya diri sendiri, apakah saya ini layak atau tidak. Haleluya. Dalam minggu-minggu kemarin ada dosa atau tidak? Saya belum mengaku dosa. Umpamanya saya ada berbuat dosa, saya belum mengaku dosa. Nah, harus segera bereskan dosa itu dulu baru makan. Nah, itu namanya salah satu ujian, menguji diri. Jadi uji diri itu kata lain itu kita juga berdoa, kita pun telinga, mata, hidung, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh. Karena manusia itu pabrik dosa. Tuhan bilang itu manusia itu pabrik dosa. Jadi Bapak bilang itu manusia itu ibarat pohon. Jadi ibarat pohon, jadi harus selidiki, bersihkan. Nah, kita lihat di Mazmur. Ya. Kita lihat di Mazmur 177. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, dan aku merenung dan rohku mencari-cari. Haleluya.
Ratapan 3 ayat 40 lagi. Mari kita menyelidiki dan memeriksa diri kita dan berpaling kepada Tuhan. Haleluya. Jadi menyelidiki, jadi dengan roh Kristus pelantara 99 keramat tubuh dan rasta fungsikan untuk sebelum kita melihat berdoa orang lain, melihat orang lain di dalam roh melalui penglihatan suara Tuhan, kita berdoa dari kita punya mama punya turunan punya ada atau tidak, dosa-dosa atau turunan dari mama punya ada atau tidak dalam diri kita. Sudah pastikan sudah pelepasan. Dari bapa punya roh turunan itu ada atau tidak. Sama-sama kasih tahu bahwa biasanya orang jatuh dalam pencobaan, orang biasa menjadi pengejek, orang biasa menjadi pembangkang, pengejek, orang biasa jadi melakukan dosa itu cenderung karena ada dorongan oleh roh-roh turunan dari mamanya atau dari bapaknya. Biasa orang mati itu dimanapun dia seluruh bumi, seluruh dunia. Tuhan bilang setiap orang yang mati itu satu itu karena unsur dosa, yang kedua itu karena roh-roh turunan yang belum dilepaskan. Jadi setan dari roh turunan mereka yang pernah itu yang biasa datang bawa orang, datang bawa manusia. Sehingga orang-orang yang sudah mengerti perkara ini di dalam Kristus Yesus itu mesti harus pelepasan. Sebelum dia baptis itu sudah harus pastikan pelepasan dosa. Pelepasan dosa dari warisan turunan mama, dari bapa. Yang kita tahu itu kita akui, yang belum tahu itu kita tidak boleh kita serahkan ke Roh Kudus yang menyelidiki. Haleluya. Kita umpamanya zaman Raja Salomo punya, kita ini garis keturunan dari Raja Salomo umpamanya, atau kita keturunan dari zaman Naftali punya turunan. Haleluya. Nanti Roh Kudus memberitahukan, oh zaman Salomo itu dosa melakukan seperti ini. Oh zaman dari nanti ya di Roh Kudus dia di pengacara dalam menyelidiki dosa dalam pengadilan Kristus. Itu jadi sebelum kita menyelidiki orang lain tuh kita menyelidiki, kita berdoa selidiki kita berdiri sendirian, belum lepas dari garis keturunan mama, dari bapa. Haleluya. Itu nanti kita sudah masuk di masa penghakiman 1x7 masa. Sehingga pelayanan pribadi ini lebih penting. Banyak orang itu pelayanan keluar tidak pernah pelayanan pribadi. Tidak pernah doakan mata, telinga, hati, pikiran dari dosa turunan mama, dari dosa turunan bapa, dari garis turunan moyang punya kesalahan belum pernah doakan. Ini masalah. Haleluya. Sobat. Ini yang harus dilidiki dan sudah pastikan bahwa kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita sudah layak karena itu sudah melakukan pelepasan dosa pribadi, dosa warisan turunan. Nah, kalau orang di India bilang itu dewa dewi, kalau kita di Mei itu dibilang setan turunan Ipu Epania. Nah, setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, disembah. Nah, juga di bangsa-bangsa lain semua memiliki hal-hal itu. Dengan demikian, setiap hamba Tuhan yang mau pakai, banyak hamba Tuhan berkenan Tuhan dan banyak hamba Tuhan tidak meningkat itu karena belum ada doa-doa pelepasan, belum ada dosa-dosa warisan. Jadi uji diri di dalam roh. Selidiki tadi Mazmur bilang selidiki aku. Ya Tuhan, adakah roh turunan yang masih mengikat saya dari turunan mama saya, dari bapa saya? Ya, jadi marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Hidup kita dari pribadi kita, dari turunan garis turunan mama, dari bapa, dari warisan-warisan. Haleluya. Ini penting untuk diselidiki. Haleluya. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 119 aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkah kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Haleluya. Ini penting. Jadi kalau kami banyak berdoa dan kami katakan bahwa orang Papua adalah jati diri orang Israel, itu kami menyelidiki, berdoa sampai garis keturunan akar bongkar akar dosa ke bawah. Oh, ada turunan Ibraninya di sana. Nanti melalui membongkar akar dosa neraka itu sampai kita menemukan jati diri kita di sana di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus dia datang menginsafkan dunia akan dosa. Haleluya. Sobat, di surga itu kudus, tidak ada dosa sekalipun. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi pertama ketemu itu sebelum Tuhan mendekati dia itu dan dia mendekati Tuhan itu, dia pertama dikasih tahu dia punya dosa ditelanjangi dulu. Kau punya kuku punya dosa, mata punya telinga punya, semua diberitahukan dosa-dosa dari kau garis keturunan mamanya, semua diberitahukan, baru dia kasih tahu rahasia tentang apa yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun damai dan apa yang akan terjadi ke sana. Itu pertemuan Tuhan dengan dia tahun 2005.
Dan banyak orang pada tahun-tahun itu banyak ketemu Tuhan. Dan Tuhan beritahu rahasia-rahasia besar akan terjadi. Jadi mau ketemu dengan Tuhan itu kudus. Surga itu kudus. Haleluya, dikuduskan diri. Itu dalam rangka penyelidikan diri. Uji diri, uji roh kita. Apakah roh kita itu sudah murni, atau roh kita ini masih bersinar dengan arwah orang mati, atau masih berhubungan dengan roh turunan dari laut, dari kali, dari muara air. Nah, ini harus selidiki. Itu satu. Biasanya orang biasa melakukan iri, melakukan marah, kepahitan, kebencian, itu adalah karena roh turunan itu belum dilepaskan. Banyak hamba Tuhan yang dipakai, tapi banyak jatuh dalam persinaan dan lain-lain. Itu karena ada roh turunan itu belum dilepaskan. Banyak orang dari awal dipakai, tetapi karena belum pelepasan, nanti belakangan dia sudah keluar dari pengajaran sebenarnya, keluar dari tindakan yang sebenarnya. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana roh itu menyelidiki pribadi kita. Kita perlu diselidiki, jiwa diselidiki, roh diselidiki. Saya mau cerita kalau kita berdoa satu persatu dari jantung, darah, ujung kujaran 66 ini. Terlalu banyak. Kami berdoa terlalu banyak. Memang surga itu kudus. Surga itu maha kudus. Haleluya. Sehingga kita juga harus kudus, harus suci, harus lepas betul. Uji roh kita sudah harus diuji. Kita masuk ada untuk menguji roh, uji roh. Untuk menguji roh, untuk menentukan bahwa orang itu dia pelayanannya didolong oleh Roh Kudus. Dia berbicara di Roh Kudus, dia berbicara dorongan Roh Kristus, atau dia berbicara roh pribadi dia. Dari roh pribadi dia atau 9 keremajawatan dia berbicara dari pelayanan dari karunia ini. Nah, atau dia berbicara atau dia didorong oleh karena roh turunan dari warisan, dari roh turunan dari mamanya, bapaknya yang belum pelepasan, sehingga dia jalan dengan dorongan-dorongan itu melakukan pelayanan, akhirnya bermuara kepada penyesatan. Nah, itu bisa ketahuan, itu bisa kita tahu. Ada 4 yang akan digunakan menjadi tolak ukur untuk menguji roh. Ada 4 yang harus digunakan untuk menguji roh menurut firman Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang sekarang kita bahas, satu persatu kita kupas tuntas. Haleluya. Supaya ini akhir zaman ini YouTube sudah ramai. Di akhir zaman ini pelayanan dalam roh ini sudah ramai. Sehingga banyak orang dari yang belum masuk dalam pekerjaan roh ini, seperti orang-orang dari kalangan-kalangan yang belum dari umat-umat dari Katolik atau dari gereja-gereja yang belum mengenal sakramen baptisan roh. Nah, sakramen baptisan roh ini banyak yang mereka yang dong percaya, dong ikuti, ada yang dong protes. Haleluya. Banyak kalangan dari ahli teologi yang banyak belum mengetahui tentang pekerjaan Roh Kudus ini, mereka banyak protes. Haleluya. Dengan demikian juga untuk menyelidiki banyak bentuk pelayanan sedang terjadi seperti di atas bumi ini. Ya, dengan demikian saudara-saudari, sekali lagi saya ajak, baik yang kamu yang ada di Papua, yang ada di Maluku, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Tanah Jawa, ada di Sumatera. Haleluya. Untuk kita menyelidiki bagaimana membedakan roh atau uji roh itu. Dari uji roh ini saya ambil yang menjadi patokan untuk uji roh, yang alat yang digunakan untuk uji roh sesuai firman Tuhan itu ada 4. Saya ambil dulu. Yang pertama adalah 1 Yohanes 4 ayat 2. Mengetahui 1 Yohanes ayat 4:2. Kita baca dulu ayat ini. Demikianlah kita mengenal roh Yahweh. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Yahweh. Nah, sekarang kita mau uji roh. Orang ini dia menyatakan dia pelayanan dengan Tuhan, dari Tuhan. Nah, kita sekarang mau uji dia punya roh itu. Cara ujinya bagaimana? Jadi kita bawa dia kepada nama Yeshua. Nama Yeshua yang sebenarnya. Ketika kita menguji dia dengan nama Yeshua, nama Yahweh, nama Yeshua, nah, nanti terjadi pertentangan. Kalau dia membuat pertentangan, terus nama Yeshua itu adalah juru selamat manusia yang Bapa berikan kepada kita. Tetapi dia bilang tidak, Yeshua itu tidak, langsung kepada Yahweh saja di surga.
Haleluya. Dia bilang langsung kepada Yahweh di surga saja. Tidak boleh pakai perantaraan. Itu berarti bukan roh dari Tuhan. Itu bukan roh dari Tuhan, tapi itu roh antikristus. Roh yang menentang Yesua, tidak mau tertolak Yesua dan tolak Roh Kudus. Itu satu. Haleluya. Cara menguji bagaimana roh itu dari Tuhan atau tidak. Yang kedua yang kita gunakan adalah sekarang orang ini dia mengakui Roh Kudus, pakai Roh Kudus 9 keremajawatan atau tidak. Kita mengujinya. Haleluya. Jadi kita memberikan pelajaran mengujinya dengan roh. Pada waktu kita menguji dan menyampaikan roh kepada dia tentang bagaimana uji dia punya rohnya. Haleluya. Ya, nanti di situ akan ada pertentangan, gesekan-gesekan dia terjadi. Haleluya. Kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan ada gesekan-gesekan terjadi karena rohnya itu tidak mengakui adanya pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Nah, nanti di dalam pelayanan di dalam roh dia itu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam manifestasi roh dan dia tidak bisa menyatu dengan roh yang murni dari Tuhan. Ya. Jadi macam dia rasa macam benci dengan tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Jadi kalau roh dari Tuhan itu kan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, tanda-tanda harinya roh kerajaan itu surga, roh dari Yahweh, dari Kristus. Haleluya. Itu cara menguji dengan menggunakan pengurapan Roh Kudus. Dengan menggunakan tadi 1 Yohanes 4 ayat 2 ini. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesua dan juga tidak mengakui Roh Kudus, berarti itu bukan roh dari Tuhan. Itu roh dari dunia, roh lain, roh asing. Haleluya. Itu satu patokan yang kita gunakan. Yang kedua adalah untuk menguji roh itu dengan menggunakan karunia membedakan roh. 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia membedakan roh. Kita baca dulu ayatnya. Haleluya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh, dan kepada yang lain ia karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi kepada yang karunia untuk membedakan macam-macam roh. Karunia membedakan roh, bermacam-macam roh. Haleluya. Nah, orang memiliki karunia, makanya dalam 9 keremajawatan, dalam persekutuan Bapa di dalam roh bersama dengan Yesua itu, di situ dalam 9 karunia itu ada karunia membedakan roh. Kenapa Bapa juga di dalamnya ada tulis di dalam kaki dia yang itu ada karunia membedakan roh? Karena Bapa di surga mengetahui dunia itu penuh dengan penyesatan, dunia itu penuh dengan dosa, dunia itu penuh dengan roh-roh dunia. Sehingga menggunakan karunia ini, karunia membedakan roh ini, sehingga orang bisa membedakan dalam ibadah itu, dalam persekutuan itu, atau di dalam penyampaian firman Tuhan itu. Apakah orang itu dia menyampaikan firman Tuhan dengan dorongan mana? Haleluya. Saya tahun 1998 itu saya baru bertobat sekitar tahun 1998 untuk berjalan dalam pekerjaan rohani ini. Haleluya. Jadi waktu pertama itu saya minta karunia membedakan roh. Haleluya. Jadi kalau karunia orang sudah mendapat karunia membedakan roh itu, dia bisa tahu, oh ini dia berbicara dari roh Yahweh, ini dia berbicara roh Kristus, ini dia berbicara dari roh manusia. Roh manusia ada kerjasama dengan manifestasi 5 jawatan dari rasul, dari nabiya, dari guru, dari gembala, dari penginjil. Oh ini dia berbicara dari karunia-karunia 9 karunia. Oh dia pelayanan dengan karunia kesembuhan. Kita bisa tahu. Terus kita juga bisa bedakan macam-macam roh. Oh ini bukan dari roh Tuhan atau roh Yesus atau roh Kudus, tapi ini dia didorong oleh, oh iya, ini dari roh turunan dia. Roh turunan dia itu dia berbentuk setan. Ini kita bisa tahu di dalam marifat kita itu, kita bisa tahu dalam melalui karunia membedakan roh. Saya bisa tahu.
Saya itu bisa tahu. Oh ini lain. Jadi langsung karunia membedakan itu dia memberitahukannya. Langsung oh ini dia kerja lewat karunia ini. Dia kerja dari karunia ini. Oh dari roh Allah dia berbicara, roh Kristus dia berbicara. Ini dari roh asing. Roh asingnya itu dari turunan dari mamanya, dari bapaknya. Oh dia didorong oleh roh ini, dia berbicara. Haleluya. Jadi roh setan ini. Jadi kita bisa tahu langsung. Itu orang yang memiliki karunia membedakan roh itu, dia bisa membedakan langsung, dia bisa tahu. Haleluya. Jadi kalau orang yang mendapat karunia-karunia macam marifat, hikmat itu kau tidak bisa sandiwara. Itu langsung orang tahu. Karunia membedakan langsung dia baca kau selesai. Kau mau lari kemana? Kau mau salah kemana? Haleluya. Itu uji roh. Ujilah roh-roh itu. Haleluya. Yang tadi dibilang itu ujilah roh itu. 1 Korintus 1 Yohanes 4 itu. Untuk menguji roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Haleluya. Tetapi ujilah roh-roh itu. Haleluya. Itu yang alat penguji menggunakan dengan karunia membedakan roh. Jadi kalau di dalam satu gereja, satu jemaat atau satu absedemen itu bahasa roh. Absedemen itu artinya satu kelompok komunitas dalam persekutuan roh. Lokal, pribadi, keluarga, lokal. Haleluya. Dalam itu tuh kalau ada karunia membedakan roh, nanti dia berfungsi untuk akan membedakan karunia itu. Jadi harus kerjasama, bangun kerjasama. Kalau tadi kita ikuti waktu tadi doa, bapak itu atau mama ibu itu dia manifestasi apakah itu roh dari Tuhan atau tidak. Jadi nanti orang membedakan karunia roh yang sudah dapat, dia bisa tahu oh tidak, itu bukan dari Tuhan. Tapi itu dia datang dari roh-roh dari gunung atau dari kuburan. Dia menggunakan roh apa? Seperti siapa kisah para rasul itu. Paulus dengan Yakobus itu mereka ada jalan baru dari belakang itu ada yang bilang mereka itulah anak-anak Yahweh yang Tuhan pakai mereka. Begini Paulus dia menoleh ke belakang, ke Yakobus dia menoleh ke belakang, dia bilang, "Hai roh nujum kau berhenti." Jadi dia meneplak roh nujum langsung membedakan roh, melihat langsung membakar. Haleluya. Nah, itu karunia yang digunakan dengan menggunakan apa? Membedakan roh. Pemanya ada orang penglihatan, ada 2 orang atau 3 orang yang melihat penglihatan, kanjang manifestasi penglihatan. Haleluya. Ketika orang melihat penglihatan itu, di situ orang melihat penglihatan, tapi orang memiliki karunia membedakan roh tidak langsung percaya. Dia bisa membedakan, oh ini dari Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan. Haleluya. Nah, dia bisa sehingga itu makanya pentingnya karunia membedakan roh dalam satu gereja, satu ini untuk supaya jangan manusia itu tersesat. Kalau sudah menyembah kepada roh yang asing yang bukan dari Tuhan baru ikuti dong punya penglihatan atau ikuti dong manifestasi, ini bahaya, tersesat. Ini jalannya kemana? Haleluya. Banyak biasa tersesat itu karena itu. Haleluya. Itu yang nanti disebut dengan membedakan roh. Jadi uji roh melalui membedakan roh. Haleluya. Yang berikutnya itu Matius 7 ayat 16. Sebelum kita menuju ke Matius 7 ayat 16, Matius 7 ayat 16 dulu. Kita menguji roh ini dengan apa? Kita melihat buah-buah. 1 Matius 7 ayatnya yang ke-16. Matius 7 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Haleluya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Manusia itu ibarat pohon pengetahuan baik dan tidak baik. Haleluya. Manusia itu di hadapan Tuhan itu ibarat ini. Di lain itu dia ibarat, manusia itu ibarat pohon pengetahuannya baik dan yang tidak baik. Orang yang hidupnya itu penuh dengan pengetahuan yang tidak baik itu
Walaupun dia bermanifestasi, dia sampaikan firman Tuhan, dia berapi-api. Tapi kalau dia punya buah pelayanannya itu, atau kita lihat dari buahnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi buah itu apa yang harus kita lihat? Ada buah roh atau buah kedagingan. Kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-8. Akar sudah tersedia pohon, di pokok kampak sudah tersedia akar pohon. Setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebangnya. Oleh karena itu hasilkanlah buah pertobatan. Sobat, buah pertobatan itu adalah ini dari 66 anggota tubuh kita ini. Setelah dia dibaptis menyelam, dia sudah bertobat dari minum mabuk. Tadinya dia sebelum dibaptis pelepasan dia minum mabuk. Setelah dia dibaptis bertobat, sudah tidak minum mabuk lagi, tidak isap rokok lagi. Dan lain-lain, tidak pergi menyembah berhala lagi. Berarti dia sudah menghasilkan buah pertobatan. Tapi kalau orang itu dia masih berapi-api, tapi dia masih melakukan penyembahan berhala, pergi makan makanan berhala dan lain-lain itu, itu berarti dia belum. Ini buahnya, ini bahaya. Buah ini kita mengenal buahnya. Jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebangnya dan dibuang ke dalam api. Tidak mungkin pohonnya baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Jadi orang-orang yang ikut di dalam Yesua itu, dia sudah menghasilkan satu buah pertobatan dari 66 anggota tubuh manusia. Itu satu. Yang kedua adalah buah roh. Bukan buah kedagingan, tapi buah roh. Galatia 3 ayat yang ke-21-22. Ada buah rohnya harus ada. Lemah lembut sampai penguasaan diri sudah harus ada buah roh. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Setelah itu buah kerajaan. Buah pelayanan itu apa? Orang jalan melayani itu sudah. Jadi hari satu dia sudah mengajak yang lain, bersaksi kepada yang lain juga dia sudah bertobat, sudah mulai bertobat kiri kanan. Itu buah-buah pelayanan. Haleluya. Ya. Ada buah kerajaan. Kalau buah kerajaan itu ininya luas. Ya. Jadi kalau pohon itu masih ilalang, setiap pohon yang tidak baik, setiap pohon yang tidak baik, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik itu maksudnya ini adalah di dalam diri manusia itu sendiri. Baik itu dia hamba Tuhan, dia sudah bergerak, dia bilang katanya sudah bergerak dalam roh pelayanan. Tapi kalau dia punya buah kedagingannya masih ada, lalu hal-hal dari perbuatan lain seperti menyembah berhala, masih ada umpamanya pelayanannya menggunakan air putih. Air putih, dia pelayanan jalan tapi dia menggunakan air putih. Dia pelayanan jalan tapi dia menggunakan ramuan. Dia pelayanan jalan tapi dia menggunakan minyak. Ini yang perlu tanda tanya. Haleluya. Banyak orang membenarkan bahwa saya ini mantan dukun. Saya tahu itu. Dan saya bisa kasih tahu bahwa kalau orang menggunakan, kita berdoa pelayanan tapi menggunakan air putih atau perantaran minyak, ataupun juga menggunakan garam kah, ramuan kah, macam-macam ini yang bahaya. Itu ada roh-rohnya belum lepas. Haleluya. Itu sisi lain. Itu lain begitu. Nanti dia punya perbuatannya itu akan nyata. Jadi nanti kita menguji kita punya buahnya itu bagaimana, hasilnya itu bagaimana. Di situ kita bisa lihat. Itu yang ketiga. Yang keempat itu menguji roh dengan menggunakan darah Yesua. Haleluya. Makan perjamuan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Yesua. Matius Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Ada 5.000 orang yang laki-laki jauh dia kuat makan semua dong, itu kuat makan. Baru setelah dong makan selesai itu Yesua menguji mereka dengan menyatakan bahwa mereka sekarang harus makan makanan rohani.
yaitu darah daging Kristus. Yesus menyatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini dan ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan dagingku, daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa makan dagingku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini dan ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya. Ketika Yesus menawarkan untuk setelah dia kasih makan 5.000 orang lebih dan 12 bakul sisanya, di Kapernaum dia menguji semua untuk mengajarkan firman Tuhan untuk mereka harus makan dan minum darah daging Yesus. Di situ iman-iman daripada pengikut 5.000 orang itu mereka goncang. Bagaimana kita disuruh makan dia punya darahnya, dagingnya? Wah, berarti kita ini dianggap kita ini apa ya? Mungkin suwangi kah? Haleluya. Orang-orang semua mundur, hilang satu persatu. Haleluya. Orang tidak mau ikut Yesus lagi. Di situ imannya goncang. Haleluya. Karena mereka disuruh harus makan darah daging Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dong bilang bahwa tidak, dulu Musa itu dapat mana langsung dari surga, mereka makan dan mereka hidup dalam perjalanan. Yesus bilang, dong sudah mati. Yesus bilang, sekarang aku adalah roti yang hidup yang turun dari surga itu. Haleluya. Haleluya. Jadi dari tempat perjamuan yang Yesus memberitahukan tentang darah dagingnya ini untuk harus makan dan minum, ini saja orang sudah takut. Haleluya. Yang takut dan mundur ini adalah apa? Haleluya. Dalam mereka itu ada roh bukan dari Tuhan. Haleluya. Jadi uji roh dengan darah daging Kristus. Haleluya. Pemanya dalam satu komunitas itu kita sudah ajak mereka untuk harus makan minum darah dan daging Kristus. Haleluya. Pasti di antara mereka itu ada yang nanti takut. Kalau dari orang yang belum memiliki roh yang benar dari Bapa dan Yesus Masih Adonai, itu nanti akan takut. Makanya di Matius 24 ayat yang ke-27 itu 28 itu Yesus berkata begini. Pada akhir zaman itu orang akan bertahan dalam darah daging Kristus. Kita lihat di ini. Matius 24 ayatnya yang ke-28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Haleluya. Nah, burung nasar yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang makan darah daging Kristus, orang-orang benar, orang-orang saleh yang selalu makan darah daging Kristus. Di mana ada bangkai dimaksud di sini adalah darah daging Kristus. Haleluya. Berkerumun burung nasar. Jadi burung nasar berkerumun. Jadi darah dan daging itu adalah satu kekuatan tubuh dan darah Kristus yang harus makan dan minum untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk supaya kita bisa berjalan di akhir zaman dengan kekuatan darah daging Kristus. Tetapi di antara itu ada yang tidak mau makan dan minum darah daging Kristus. Dalam uji roh itu, di situ kita akan tahu orang yang tidak makan dan minum darah daging Kristus itu tetap, karena dalam dia itu bukan ada roh lain. Kita sudah tahu bahwa dalam dia itu ada roh lain. Haleluya. Sehingga dia takut menyentuh darah daging Kristus. Haleluya. Di situ ketika Paulus 12 murid itu Yesus memberikan roh perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 26 itu dalam perjamuan kudus Yesus adakan pecahkan roti-rotinya itu, darah dagingnya itu. Haleluya. Siapa? Yudas setelah makan itu sudah langsung pisah dengan 11 murid Yesus, dengan murid mereka langsung dia pisah dengan mereka. Haleluya.
Di situ terjadi perpisahan. Waktu Yesus menawarkan darah daging Kristus kepada 5.000 orang itu, langsung banyak yang undur diri, berpisah. Haleluya. Mereka takut ikut Yosua. Haleluya. Nah, di situ kita bisa uji rohnya itu ada di perjamuan kudus. Haleluya. Darah daging Kristus. Haleluya. Jadi orang yang menerima makan dan minum darah daging Kristus itu orang-orang yang percaya kepada darah daging Kristus. Tapi kalau orang itu tidak mau makan darah daging Kristus, dia mau menyentuh saja, takut dia gemetar, itu ada roh lain, roh yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Di situ cara ujinya untuk bagaimana orang itu. Haleluya. Sekarang kekuatan kita untuk roh kita itu supaya dewasa, semakin besar, semakin meningkat, kuat dan memperhidup yang kekal, dapat bertahan, itu hanya di dalam darah dan daging Kristus. Perjamuan kudus harus dilakukan setiap bulan sekali untuk gereja-gereja. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus berjalan dalam Yeshua Masih Adonai, setiap hari Sabat itu harus dilakukan perjamuan kudus. Roti harus makan, darah daging harus makan. Nah, karena itu satu kekuatan. Sobat, saya mau kasih tahu rahasia. Jadi rahasianya begini. Rahasianya itu gereja Tuhan tubuh Amasya, orang-orang yang berjalan dalam roh dan kebenaran itu, kalau dia makan darah daging Kristus itu dia semakin kuat, semakin dia hebat, dia semakin kuat berjalan. Elia dia makan makanan darah daging dan roti bakar air putih langsung dari surga. Elia di burung nasar bawah. Haleluya. Dia dapat dengan kekuatan 2 kali porsi, dia dapat kekuatan dari dia bisa berjalan sampai gunung Oreb itu 40 hari 40 malam. Kekuatan darah daging Yesua. Haleluya. Pada akhir zaman kita akan berjalan dalam kekuatan darah daging Kristus. Haleluya. Nah, sekarang kekuatannya iblis itu apa? Haleluya. Kalau begitu, kekuatannya iblis adalah darah dan daging manusia. Makanya kita lihat gereja-gereja setan di berbagai negara, berbagai praktek itu, mereka punya tumbalnya adalah apa? Darah daging manusia. Kita lihat kemarin kesaksian di Jayapura itu, ada darah-darah manusia dan persembahkan sebagai perjamuan. Darah-darah manusia, daging manusia. Suami itu kalau dia bisa kuat itu, kalau dia sudah isap darah manusia atau daging manusia, itu dia sudah kuat berjalan. Kalau dia tidak makan darah daging manusia, itu bahaya dia. Itu lawannya. Kalau kita makan darah daging Kristus, haleluya, kita kuat. Dengan kekuatan itu kita bisa kalahkan dia suangge sekalipun, dia antikris sekalipun, suangge sekalipun, apapun. Karena kekuatan dalam kita itu ada kuasa, ada tenaga, ada darah daging Kristus. Haleluya. Itu bagaimana untuk mengalahkan suangge terbal. Bagaimana untuk mengalahkan penyamun. Haleluya. Bagaimana mengalahkan roh-roh antikris. Haleluya. Jadi kekuatan antikris itu di dalamnya adalah roh suangge. Itu salah satu roh antikris juga. Jadi kekuatan dia itu adalah darah daging, makan darah daging manusia. Tapi kekuatan gereja Tuhan tubuh Amasya itu adalah orang akan bertahan dalam darah daging Kristus. Haleluya. Nah, di situ uji roh. Uji rohnya itu ada di situ. Itu yang keempat. Yang kelima itu adalah kita bisa uji seorang itu apakah dipakai oleh Tuhan atau tidak, itu dengan cara kita berdoa tanya Bapa langsung. Haleluya. Jadi umpamanya ini hamba Tuhan, tapi menurut orang lain bahwa dia itu katanya ini di dalam dia itu dia sudah lain, ada roh lain, ada barang lain di dalam dia. Haleluya. Ya, jadi sekarang bagaimana kita mau mengetahui orang itu roh dia itu apakah roh dari Tuhan atau tidak? Kita berdoa, minta petunjuk Tuhan sama-sama, berdoa minta petunjuk Tuhan. Ini orang ini didorong oleh apa sehingga dia jalan melakukan, tapi di dalamnya ada persinan lagi, atau di dalamnya ada penyembah berhala lagi, di dalamnya ada yang tidak beres. Haleluya. Nah, haleluya. Kita lihat di situ. Kita lihat di situ dalam penglihatan suara Tuhan. Kita berdoa 2 atau 3 orang melihat satu penglihatan. Saksinya 2, 3 orang. Tidak, saya melihat orang ini dia ditopangi oleh setan bodol ini. Haleluya. Kalau saya lihat tidak, orang ini dalam dia itu ada buaya. Ada roh buaya. Oh, roh buaya itu dari turunan mereka punya, dia belum lepas. Barang ini dia masuk ke dalam dia, baru sekarang pengaruhi dia. Jadi orang itu dia dalam keadaan tidak sadar karena apa? Dia sendiri sudah dikuasai oleh barang itu. Barang-barang roh yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Jadi dia menyamar seperti malaikat terang jalan. Ada roh turunan yang belum dia lepaskan dari turunan mamanya, dari turunan bapaknya. Banyak orang itu biasa mengalami jalan sesat itu karena roh turunan dari bapaknya, mamanya itu belum mereka lepas.
Kami ini sudah botak dengan bagaimana mengenal pekerjaan-pekerjaan rohani dalam dimensi roh. Haleluya. Kami sudah banyak mengetahui itu halal itu. Dengan demikian, kamu mau percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, mau tidak mau, kamu yang mendengar maupun yang sekarang orang-orang yang menantang dalam pelayanan ini, haleluya. Supaya segera bertobat, sadar, dan mulai berdoa pribadi sendiri, berdoa diri sendiri supaya kau kena dalam ujat roh. Haleluya, ini akhir zaman. Haleluya. Supaya kamu harus berdoa pelayanan pribadi sendiri, melepaskan dosa-dosa warisan dari turunan mamamu, dari bapamu. Haleluya. Haleluya. Jadi itu yang ke-5. Yang ke-6, haleluya. Nah, apa yang kita mau uji roh itu, selain itu ada lagi yang ke-6, itu adalah apa yang dia lihat, apa yang dia mimpi, ada yang dia kanjang, itu harus ada rema, ada logos dan rema. Rema dia lihat, logosnya, firmannya harus dia sama. Harus ada firman Tuhannya. Jangan disampaikan rema saja, firmannya tidak nyambung dengan firman Tuhan. Haleluya. Ada juga yang disambung dengan firman Tuhan juga, tetapi di situ harus ada membedakan roh. Haleluya. Nah, di situ dia nyambung dengan firman Tuhan sehingga terjadi logos dan rema. Ada penglihatan, ada suara Tuhan. Lalu ada pembukaan firman Tuhan. Haleluya. Contohnya pembukaan firman Tuhan itu umpamanya ketika Yesus berkata kepada 12 murid. Tadi dari Matius 24 itu ayat yang ke-27 kita kembali. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan meloncar cahaya sampai ke sebelah barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Ini apa artinya ayat ini? Dari sebelah timur, dia datang dari sebelah timur. Timur dari Yerusalem timur kah? Atau Asia kah? Dia datang dari Asia, Indonesia, dari arah mana ini? Haleluya. Yosef pun menyelidiki banyak hamba Tuhan dari arah timur itu di mana. Dong penasaran. Haleluya. Tuhan kasih tahu, oh dia akan datang dari arah timur tempat matahari naik. Oh haleluya. Jadi kita berdoa tanya Tuhan, ini arahnya dari mana? Tuhan memberitahukan visi, penglihatan. Nanti waktu tempat kedatangan itu akan ada tanda-tanda di sana. Haleluya. Oh iya betul, dia datang dari timur jauh Papua. Sebab pintu Golden Gate berdiri di sana. Haleluya. Itu bagaimana cara untuk bagaimana itu namanya roh pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan. Umpamanya ibu Evelyn di Merauke diberikan roh pewahyuan untuk membuka rahasia Papua yang akan terjadi. Rahasia Papua itu Taman Eden. Papua itu adalah tempat pintu Golden Gate, pintu gerbang surga. Tuhan masuk keluar di sana. Haleluya. Dan banyak rahasia yang dibukakan sama dia. Haleluya. Nah, itu namanya pembukaan firman Tuhan. Atau hamba Tuhan lain berkata bahwa Papua itu dulunya Yunani kuno. Dulunya Yunani kuno, Turki kuno. Haleluya. Yang Tuhan bawa ke sebelah timur. Haleluya. Tuhan sembunyikan di sana. Negeri lukisan tangan Tuhan. Jadi ada rahasia-rahasia Bapak sembunyikan, Bapak bongkar. Haleluya kembali. Itu namanya pembukaan firman Tuhan. Tuhan bongkar kembali. Surga itu jadi kosong. Semua rahasia yang tersimpan di surga itu berabad-abad lamanya. Itu dibongkar kembali. Haleluya. Itu dibongkar kembali. Haleluya. Sekarang dong bilang kami orang Papua boleh begini. Apa yang boleh di sana? Papua ada apa ya di? Haleluya. Kita harus tanya Tuhan, Papua kalau memang Tuhan datang lewat pintu gerbang timur di sebelah timur. Namanya di Markus 16 ayatnya yang ke-8. Ya, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak menyatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Yesus sendiri kasih tahu kepada 12 murid bahwa berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari sebelah timur ke barat. Timurnya di mana? Haleluya. Orang mulai menyelidiki timurnya di mana. Sebab dari sana akan datang burung buas dari timur. Haleluya. Oh, burung buas dari timur. Burung buas itu berciri lamban dari burung nasar.
Raja wali, haleluya, pemakan daging, makan darah daging Kristus, Yeshua Masih Adonai. Oh, berarti mereka akan bergerak dengan kekuatan darah Yeshua Masih Adonai. Mereka kesukaan dan makan darah daging Kristus, mereka kesukaan dan makan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya, Tuhan bangkitkan, haleluya. Dari antara di saya ada orang-orang Israel yang Tuhan sembunyikan di sebelah timur, haleluya, di pintu gerbang timur. Itu namanya pembukaan firman Tuhan. Rahasia-rahasia dibukakan. Ya, rahasia apa? Bapak sembunyikan rahasianya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, 10, 11. Apa gerangan terdapat diri Yahweh diselidiki roh Yahweh, haleluya, sehingga orang itu dia berbicara dari roh Yahweh, haleluya, umpamanya, haleluya. Jadi di situ kita bisa menguji roh, membedakan roh, haleluya. Umpamanya ada orang bilang itu bahwa Yesus akan datang di tanggal ini, jam ini, hari ini, jam ini, bulan ini, tahun ini, haleluya. Apakah benar atau kita tidak berdoa, tanya Tuhan, haleluya. Jadi dalam menguji roh itu kita harus uji dengan ada 6 cara yang tadi kami sudah sampaikan ya. Ini hafal, kamu putar ulang-ulang. Oh, cara menguji roh, apakah itu roh itu disampaikan dari roh Tuhan atau tidak, itu ujinya dengan 6 cara tadi disampaikan, haleluya. Jadi umpamanya, seperti itu yang kita harus pegang apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, harus pegang supaya jangan kita cepat-cepat vonis orang, akhirnya ujungnya apa yang terjadi, kita kena pasal, kita kena ayat bahwa kita telah masuk menghujat roh. Kalau menghujat roh, menghujat pengurapan itu Roh Kudus itu tidak akan kau dapat di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Itu di mana? Dunia kerajaan 1000 tahun kau rindukan tidak bisa, karena dari dunia kerajaan 1000 tahun damai itu nanti akan pindah lagi ke dunia kekal itu pakai roh kemuliaan atau Roh Kudus itu, haleluya. Pemindahannya nanti seperti itu ke sana, haleluya. Jadi kerajaan 1000 tahun lama itu belum kekal, itu masih di bumi, haleluya. Nah, itu sehingga hargailah roh Tuhan itu. Dengan demikian hati-hati berbicara kepada orang-orang yang sedang bergerak dalam didorong roh Tuhan untuk sedang bergerak. Dengan demikian supaya kita hati-hati dalam menilai orang, memvonis orang, berkata-kata orang, supaya jangan kita kena pasal bahwa kita dalam menjadi pengeja di akhir zaman. Nah, dengan demikian saya pengejek pada akhir zaman, pada nu orang ejek-ejek dia, padahal sebentar nu dan keluarga yang masuk surga, naik kapal, mereka sedia terangkat, haleluya. Lot dan keluarganya, haleluya. Pada akhir zaman juga akan begitu. Banyak orang yang masuk dalam pintu anugerah itu terlalu banyak. Kita yang hanya duduk untuk mengejek-mejek, tidak menyelidiki, tidak membereskan diri, tidak menguji diri, tidak berdoa, tidak hati-hati, ini bahaya. Firman Tuhan itu licin. Tuhan itu licin seperti batu Sion. Kalau kau injak Tuhan, kau injak darah Yesus, kau injak Roh Kudus, itu kau licin, haleluya. Kau bisa terantuk, itu bahaya. Nah, itu dengan demikian berhubungan dengan firman Tuhan, haleluya. Kita sudah harus banyak berhati-hati dalam pekerjaan pelayanan Roh Kudus ini, haleluya. Untuk baik itu kita yang ada di dalam Tuhan, orang ini untuk bilangan orang-orang Kristen yang sudah tahu akan Bapa dan Yesus Roh Kudus, pekerjaan Bapa dan Yesus Roh Kudus di bumi. Ini untuk ini kita sampaikan firman Tuhan itu untuk semua pada umumnya, tetapi untuk semua orang Kristen, haleluya. Ini harus pahami, ini harus hati-hati, karena ini akhir zaman. Ya, jadi untuk itu kami sampaikan ada 6 hal yang kami sampaikan bagaimana menguji roh itu, haleluya. Itu patokan. Jadi kita harus pegang apa yang disampaikan untuk menguji, haleluya. Lalu yang berikutnya yang ke-7 itu umpamanya, kalau setelah kamu sudah dengan menggunakan cara itu, setelah itu kamu belum puas, kamu sendiri masuk doa, tanya Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan visi, penglihatan suara Tuhan. Tuhan, ini hamba Tuhan ini dia bicara di YouTube, saya dengar begini. Apakah betul itu dari Bapa atau tidak? Kita harus berdoa, harus sadar baru berdoa. Sadarnya baru berdoa, tanya Tuhan. Tuhan akan memberikan visi, mimpi, penglihatan, haleluya. Nah, ini yang penting, haleluya. Dan Tuhan akan memberikan visi, penglihatan, suara Tuhan, haleluya. Artinya kita mengalami sendiri dalam rangka menguji roh itu, haleluya. Bagi yang ragu-ragu juga harus begitu, seperti itu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, sehingga memang berat
Artinya umpamanya Yesus bilang begini, seorang nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya, di keluarganya, di kampungnya, di halamannya. Haleluya. Itu firman Tuhan. Yesus tahu itu dan Yesus berkata demikian. Haleluya. Di kampung halamannya, rumahnya itu orang tidak menghormati Yesus. Haleluya. Itu betapa jahatnya orang Papua sampai hari ini orang Papua menangis dari garis keturunan orang-orang Israel. Untung karena berdoa kita masuk ke pembulian. Mari kita orang Papua terutama kita yang sudah jadi Kristen, tanah Papua tanah Kristen, kita harus hargai pakai Roh Kudus sedang menjamah dan melawati kita di Papua. Nah itu terutama kita di sana, bangsa-bangsa sudah anggap kita itu manusia sampah, tetapi di surga tidak. Di surga masih kembali menyayangi kita. Tuhan masih menyayangi Sion, masih menyayangi Yerusalem. Haleluya. Itu yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak sudah menyampaikan tentang Bapak dalam nama Prades. Cara-cara uji roh sehingga kebanyakan orang jangan terjerumus ke dalam ujat roh dan lain-lain. Dengan demikian Bapak dalam nama sehingga itu satu yang pertama, dan yang kedua adalah supaya kebenaran tidak dihalangi oleh siapapun, sehingga orang semakin mengenal pekerjaan rohani itu sendiri, mana yang dari Tuhan dan mana yang dari dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami teryakin dan percaya kalau firman terus keluar, firman tidak akan kembali dengan berhasil, tetap dia akan kembali dengan berhasil, karena firman Tuhan bagaikan keluar bagaikan api untuk membakar, firman Tuhan keluar bagaikan pedang untuk memutuskan, yang melintang patah memeleh putus, firman Tuhan keluar bagaikan martel yang mendebukit batu, firman Tuhan keluar bagaikan anak panah untuk Bapak takar, firman juga keluar bagaikan api untuk membakar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masihi Adonai kami berdoa. Engkau memberkati orang yang percaya, dan Engkau juga memberkati orang yang ragu-ragu. Engkau juga memberkati orang-orang yang haleluya Bapak Takarabas Kopra yang menolak dengan sendirinya. Engkau yang bekerja dengan cara Tuhan bagi mereka yang menolak Bapak Bangejek. Engkau yang memberkati mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masihi Adonai kami berdoa dan percaya Engkau bekerja melampaui manusia Bapak, akar profesor doktor akan teologi akan apa saja. Engkau bekerja melampaui manusia, karena pekerjaan pelayanan itulah pelayanan di dalam roh dan kebenaran yang sedang terjadi. Terima kasih Bapak, Engkau akan memakai siapa saja yang merindu akan pekerjaan rohani ini. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masihi Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari, Tuhan memberkati kita. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya dalam pelayanan pemberitaan Injil kekal, berita kudus yang terbinasakan, berita Sion dari timur ke barat, di dalam nama Yesus Masihi Adonai. Haleluya. Tuhan memberkati.